Ehan. Ayo. Atop. Ata. Ya, Isa udah tidur. Sini tuh. Udah semangat belum? Udah pada sarapan semua? Semile. Di air Ici ya. Dadah. Mentari pagi perlahan menyingkap kabut tipis yang menyelimuti bumi perkemahan. Embun yang menetes di ujung dedaunan seakan ikut menyambut langkah-langkah kecil yang penuh semangat. Di antara tenda-tenda yang berbaris rapi, suara langkah kaki mungil mulai mengisi pagi yang damai. Satu persatu anak-anak Al-Uswa keluar dari tenda, menatap langit biru yang jernih seolah mereka tahu bahwa hari ini adalah hari yang tak akan terlupakan. Udara segar merayapi wajah-wajah penuh tawa. Mereka memulai hari dengan kegiatan senam pagi, bergerak bersama, tertawa bersama, dan saling menyemangati satu sama lain. Inilah cara mereka belajar tentang kebugaran, disiplin, dan keceriaan, langsung dari alam. Tak ada layar gawai, tak ada dering notifikasi. Hanya canda, tawa, dan desir angin yang menjadi melodi hari itu. Di tengah hutan yang ramah, mereka belajar menyalakan api, mendirikan tenda, mengenal tumbuhan, dan menyusuri jalur alam. Setiap tantangan dihadapi dengan semangat dan tawa. Ada yang jatuh, ada yang lelah, tapi tak satu pun menyerah. Saling bantu, saling menguatkan. Mereka menyadari betapa indahnya memiliki teman seperjalanan dalam petualangan hidup ini. Cuma nonton video YouTube saja, di sini kita dibayar saldo dan secara gratis. Mau tahu aplikasinya? Silahkan kalian langsung simak video ini sampai selesai agar kalian paham cara mendapatkan uang aplikasi ini. Iya. Enggak, dia banyak seratnya. Jadi kalau kita makan itu seperti ada benang-benangnya di dalam. Beda sama mangga yang biasa. Kalau yang biasa kan lembut ya. Kalau mangga bacang, kali serat-seratnya. Biasanya kalau mangga bacang, walaupun matang, biasanya enak. Kalau mangga yang biasa kan kalau dirujak lembek ya. Dia banyak pohon biskul. Apa? Pohon apa? Biskul. Lihat sini-sini pohonnya. Dia batangnya satu menjulang ke atas. Kemudian dia ciri khas daunnya dia iya. Dia pohonnya miring. Coba kenapa pohon bisa miring? Karena dia mencari arah sinar matahari. Tulung menjemput pembina apel.
Pembacaan Pancasila dipimpin oleh pembina apel. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sulung membaca Dwi Dharma. Dharma, lalu. Yang mau ke kamar mandi boleh ya. Jangan pipis di jalan. Kita berdua kan kita ke jalan. Lewat situ. Biar aku di atas. Gantian sama yang belakang, gantian sama yang belakang. Ambil sejumput gini nih, terus ditaburkan. Ya, ditaburin di atas tanahnya. Mengelilingi boleh. Dah, lagi. Pelan-pelan, antri-antri. Taburin. Nah, kalau udah, semprot. Ayo belajar. Jangan di sini Gantian doang. ya. Nanti di rumah praktekin. Ayo Ya. Nah, ini disemprot sampai tangan. Ya. Kalau sudah, teman-teman boleh ke Siapa nih? Ini siapa nih? Barisan Ini siapa nih anak orang? Anak hilang nih, anak hilang nih. Kelas ini nih. Paralel. Udah kompetisi. Apa? Hmm. Cabe nih. Ya, boleh. Nah, juga gini nih. Kayak diambil kayak gini ya. Sabar bergantian. Ya. Nih, pup, Nafisa. Ya. Harus segini nih. Tuh, kira-kiranya segini. Detik demi detik selama camping ini menjadi mozaik tak ternilai, mozaik yang menyatukan kemandirian, kerjasama, cinta alam, dan nilai-nilai kehidupan. Anak-anak pulang bukan hanya membawa baju kotor dan sepatu berlumpur, tapi juga kenangan tak tergantikan yang akan mereka ceritakan seumur hidup. Karena camping bukan sekadar keluar rumah. Ia adalah perjalanan pulang ke diri sendiri, ke versi diri yang lebih berani, lebih bijak, dan lebih bersyukur. Disinilah semuanya dimulai. Di bawah langit yang luas, di tengah pelukan alam yang sunyi namun penuh kehidupan, anak-anak itu bersiap menulis cerita baru, cerita tentang keberanian pertama mereka bermalam tanpa orang tua, tentang semangat yang tumbuh dari rasa takut, tentang tawa yang lahir dari kebersamaan. Tenda bukan lagi sekadar tempat tidur darurat. Ia menjadi saksi bisu dari malam-malam yang dipenuhi tawa, canda, rasa takut saat mendengar suara hutan, atau tangis kecil saat rindu ibu tiba-tiba menyergap. Tapi mereka bertahan, karena di sekelilingnya, ada sahabat. Ada pelukan hangat dari ustazah. Ada cahaya kecil dari senter yang terasa lebih terang dari lampu kamar sendiri.
Mereka menyanyikan lagu bersama, menyampaikan harapan, dan mendengarkan kisah dari Ustadz tentang pentingnya menjadi anak yang mandiri, berani, dan berakhlak mulia. Ada yang menyeka air mata diam-diam, teringat wajah ibu yang biasanya memeluk sebelum tidur. Ada pula yang menulis di buku kecil mereka, "Aku rindu mama, tapi aku bahagia bisa ikut camping." Camping ini bukan tentang menginap semalam di alam. Ini tentang perjalanan mengenal diri, tentang melihat sahabat dari sisi yang baru, tentang belajar bahwa hidup bukan hanya tentang nyaman, tapi juga tentang mencoba, jatuh, bangkit, dan tersenyum. Bentar. Hari ini suratnya apa? Hari Jumat. Dadah. Halo. Ada pemasukan setelah sholat ini acaranya kami beritahu lagi sebetulnya. Zafran? Malu ya? Pacar tadi. Mas ya? Mas ya? Zafran, sehat? Alto, mak kamu nyari dulu deh, nanyain WA mulu. Alto. Isan. Jangan ngumpet di gutong. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya. Amanah. Apa kuncinya? Dan saat bus melaju membawa mereka pulang, di kursi yang bergoyang pelan, anak-anak itu memandangi pepohonan yang menjauh, membisu. Dalam hati mereka masing-masing, terpatri satu kalimat yang tak pernah mereka ucapkan. Terima kasih, ya Allah. Aku bersyukur pernah mengalami hari yang luar biasa ini. Tak semua momen bisa diabadikan oleh kamera. Tapi semua kenangan ini akan hidup dalam hati mereka, sebagai kenangan pertama berani jauh dari rumah, pertama kali belajar bertahan, dan pertama kali menyadari betapa indahnya hidup dalam kebersamaan dan kesederhanaan. Dan ketika suatu hari mereka dewasa, mungkin berdiri di balik meja kerja atau berada di tengah kota yang sibuk, memori itu akan kembali, tentang api unggun yang hangat, tentang malam yang sunyi namun damai, tentang kawan-kawan kecil yang kini entah di mana. Dan hati mereka akan tersenyum kecil, lalu berkata dalam diam, "Aku pernah hidup sedekat itu dengan alam. Aku pernah belajar menjadi diriku sendiri." Dan semuanya dimulai dari camping kecil di Al-Uswah. Tak sedikit yang memejamkan mata dengan senyum dan hati yang hangat. Di balik lelah, ada bahagia. Di balik rindu rumah, ada rasa bangga telah melewati hari luar biasa. Beberapa anak bahkan menulis surat kecil untuk orang tua mereka, berisi cerita-cerita lucu dan ungkapan rindu yang mengalir tanpa disuruh.